Sementara itu, meski berdasarkan data PD Pasar Jaya, Pasar Perumnas Klender Jakarta Timur termasuk daftar 5 pasar DKI Jakarta dengan temuan kasus positif virus corona terbanyak. Hingga Sabtu ini Pasar Perumnas Klender masih tetap beroperasi. Ya, seperti inilah suasana Pasar Perumnas Klender di Jakarta Timur Sabtu pagi. Aktivitas jual beli masih terlihat seperti biasa. Sejumlah fasilitas pendukung protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan dan bilik desinfektan sudah tersedia di pasar ini. Mayoritas penjual dan juga pembeli juga sudah menggunakan masker. Namun penerapan jaga jarak aman tampak masih sulit dilakukan. Padahal 20 pedagang di Pasar Perumnas Klender terkonfirmasi positif COVID-19 dari hasil tes oleh PD Pasar Jaya. Pedagang mengaku meski sudah ada pedagang yang positif, Pasar Klender justru belum pernah ditutup untuk disterilisasi. Dia mohon kejelasannya dari yang memviralkan adanya 20 itu gitu. Tolong dijelaskan yang mana siapa. Jadi kita bisa bisa satu jaga diri, dua bisa kepercayaan masyarakat itu lebih kalau ada benar ya kita emang pengen tahu juga gitu loh. Jadi dari hari Kamis data ini dirilis sampai dengan hari ini pasar belum tutup dan Bapak tetap berjualan? Saya tetap berjualan karena ya itu tadi masih ada sosialisasi bisa. Karena ya belum tahu ada data benar sih, jadi kita berani itu kalau ya itu. Kalau emang kita udah tahu benar, kita juga takut para pedagang. Kita akan pantau langsung situasi di Pasar Klender, Jakarta Timur bersama koresponden CNN Indonesia Miladia Rahma. Selamat siang Miladia, ini bagaimanakah proses sterilisasi di pasar-pasar yang ditutup karena ditemukan pedagang positif COVID-19? Ya, selamat siang Rizky dan juga pemirsa. Betul seperti kita ketahui bersama bahwa Direktur Utama PD Pasar Jaya, Arief Nasruddin, sebelumnya dalam diskusi virtual sempat menyebutkan bahwa jika kemudian ada temuan kasus positif di pasar tradisional di kawasan DKI Jakarta, maka akan dilakukan penutupan selama 3 hari untuk dilakukan disinfektan atau proses sterilisasi. Ini tampaknya tidak terlihat, Rizky, di tempat saat ini saya melaporkan, terutama di kawasan Pasar Perumnas Klender, Jakarta Timur. Sejak kemudian data dirilis oleh PD Pasar Jaya menyebutkan di pasar ini terdapat 20 kasus positif COVID-19 sampai dengan hari ini Pasar Perumnas Klender ini masih beroperasi seperti biasanya begitu. Kalau kita lihat memang seperti tadi disampaikan dalam laporan sebelumnya, untuk sejumlah fasilitas pendukung protokol kesehatan seperti bilik disinfektan, kemudian pengaturan atau pengecekan suhu tubuh oleh petugas kesehatan ataupun Satpol PP dan juga petugas keamanan di sini dan tempat cuci tangan memang sudah ada begitu ya. Namun untuk penerapan jarak aman sekitar 1 meter antara pembeli ini tampaknya memang masih sulit dilakukan. Rizky, kalau kita bicara soal data yang kemudian dirilis oleh PD Pasar Jaya beberapa hari yang lalu, memang PD Pasar Jaya telah melakukan tes swab dan juga rapid test kepada sekitar 1.418 pedagang di 19 pasar di kawasan DKI Jakarta. Dari hasil swab test dan juga rapid test ini ditemukan ada sekitar 52 kasus positif yang tersebar di 5 pasar tradisional di kawasan DKI Jakarta. Ini berdasarkan dari data PD Pasar Jaya. Di antaranya adalah Pasar Perumnas Klender ini dengan angka terbanyak yakni 20 kasus positif, kemudian disusul dengan Pasar Serdang Kemayoran 14 kasus positif dan juga Pasar Rawasari 14 kasus positif, kemudian Pasar Cijantung 1 orang positif dan juga Pasar Kramat Jati 3 orang positif. Nah, ada data yang sedikit berbeda, Rizky, dari data yang kemudian sudah dirilis oleh PD Pasar Jaya ini. Data dari IKAPI atau Ikatan Pengusaha Pasar Indonesia menyebutkan ada beberapa pasar lain yang juga tampaknya terdapat kasus positif COVID-19. Di antaranya adalah Pasar Mester Jatinegara, yakni 1 orang terkonfirmasi positif. Kemudian Pasar Kedip di Kebayoran Lama ada 2 orang terkonfirmasi positif. Data yang kami himpun juga menyebutkan ada 1 kasus terkonfirmasi positif juga yang kemudian ditemukan di kawasan Pasar Grogol. Dan ini juga sudah dikonfirmasi juga oleh Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat. Jadi kalau kita merunut dari data yang kita himpun secara keseluruhan, memang ada sekitar 8 pasar di DKI Jakarta yang sudah terkonfirmasi kasus positif. Tadi kami juga sempat berusaha menghubungi Direktur Utama PD Pasar Jaya, yakni Arief Nasruddin, untuk mengupdate apakah ada tambahan kasus positif. Namun hingga saat ini menurut dari Arief yang kami hubungi lewat pesan singkat memang menyatakan belum ada penambahan kasus positif. Tapi kalau kita bicara apa kemudian langkah yang seharusnya dilakukan, seperti yang sudah disampaikan oleh Direktur Utama PD Pasar Jaya Arief Nasruddin dalam
diskusi virtual beberapa hari yang lalu menyebutkan bahwa nanti Pemprov DKI Jakarta melalui PD Pasar Jaya juga akan menata ulang lagi seperti apa protokol kesehatan yang akan dilakukan di pasar tradisional. Di antaranya misalnya kewajiban untuk memakai masker, kemudian pengecekan suhu tubuh, mengatur lalu lintas di dalam pasar, lorong mana saja yang boleh dilewati dan lorong mana saja yang tidak boleh dilewati atau boleh dilewati satu arah dan juga dua arah. Kemudian wajibkan setiap penjual untuk mengenakan penutup muka atau face shield. Dan juga menambah lagi fasilitas untuk pendukung protokol kesehatan seperti misalnya bilik disinfektan maupun tempat cuci tangan. Dan terakhir dengan pemberlakuan skema ganjil genap untuk kios yang akan diberlakukan sekitar tanggal 15 Juni atau hari Senin mendatang. Jadi kita berharap sebenarnya Rizky bahwa meskipun kita tahu memang ini bagi buah si malakama begitu ya, sudah memasuki PSBB transisi tapi aktivitas masyarakat masih berlangsung seperti biasa, pasar juga tetap ramai. Sebenarnya ini menjadi tentu saja hal yang mengkhawatirkan. Tadi juga sempat disebutkan oleh salah satu pedagang yang kami sempat wawancarai bahwa sebenarnya ia kalau tahu atau paling tidak mengetahui siapa saja yang kemudian terkonfirmasi positif di pasar Perumnas Klender Jakarta Timur ini, tentu saja ini akan membantu para pedagang yang lain atau mungkin para pembeli untuk lebih ekstra hati-hati dan juga lebih waspada dalam penerapan protokol kesehatan. Namun itu tadi yang disampaikan bahwa sampai dengan hari ini para pedagang bahkan belum mengetahui dan belum mendapatkan sosialisasi dari pihak pengelola pasar terkait dengan kasus positif ini. Jadi kita berharap bahwa dengan adanya pemberitaan kasus positif ini, masyarakat walaupun aktivitas ekonomi di pasar tradisional masih berjalan seperti biasa, tetap disiplin untuk menjaga dan menaati protokol kesehatan. Di sisi lain juga ini yang juga dikhawatirkan juga oleh para ahli kesehatan dan juga para epidemiolog yang menyatakan bahwa bisa jadi kalau kemudian ini tidak diawasi dengan ketat, masyarakat kemudian longgar melakukan aktivitas tanpa memperhatikan protokol kesehatan yang juga ketat, maka pasar-pasar tradisional di kawasan DKI Jakarta ini justru akan menjadi klaster baru penyebaran COVID-19, di mana kita tahu kalau kita runut lagi ke belakang Rizky, angka penambahan kasus positif di DKI Jakarta ini kan memang belum stabil. Artinya kadang naik, kadang turun, tapi secara kumulatif DKI Jakarta masih menjadi provinsi tertinggi dengan kasus kumulatif positif COVID-19 di Indonesia. Jadi harapannya ini masih belum selesai, pandemi masih belum berakhir, masyarakat diharapkan tetap waspada dan juga tetap hati-hati dan disiplin untuk menjaga protokol kesehatan. Rizky. Ya baik Meladia, berarti apa langkah yang dilakukan dengan temuan-temuan ini kalau misalnya khusus di Pasar Klender sendiri tadi Anda gambarkan ini sudah ada memang tempat cuci tangan dan juga bilik desinfektan. Namun ini kan jumlahnya cukup banyak, ada 20 pedagang paling banyak gitu bahkan di Jakarta. Ini apa yang dilakukan langkahnya di sana? Sebelumnya juga kita sempat tadi dengarkan keterangan dari pedagang pasar juga yang mengatakan setelah diumumkan ada 20 pedagang, kemudian ini belum ada sterilisasi. Bisa Anda konfirmasi ini seperti apa? Dan untuk para pengunjung dari pasar sendiri, para pembeli ini dengan adanya informasi ini ada Pasar Klender paling banyak ditemukan positif dan kalau kita lihat suasana di belakang Anda ini masih ramai, ini apakah mereka takut atau seperti apa? Ya Rizky, betul sekali. Kalau kita bicara soal data yang sudah terkonfirmasi, pasar Perumnas Klender ini ada 20 kasus positif. Tapi tampaknya memang aktivitas di pasar ini masih berjalan seperti biasa. Pedagang juga masih melakukan aktivitas jual beli layaknya hari-hari sebelumnya. Kami sebenarnya ingin mengkonfirmasi kepada pihak pengelola dari pasar Perumnas Klender ini, namun masih ada rapat dengan para pedagang terkait untuk skema ganjil genap yang akan dilaksanakan pada hari Senin nanti. Mungkin beberapa saat ke depan kita akan bisa mengkonfirmasi apa langkah strategis atau langkah penting yang akan dilakukan untuk mengantisipasi penambahan kasus positif. Tapi sejauh pengamatan kami Rizky, betul bahwa tidak ada yang berbeda, artinya tidak ada protokol-protokol kesehatan yang spesifik yang ditambah terkait dengan penambahan kasus positif yang juga sudah ditemukan sebanyak 20 kasus ini. Artinya protokol kesehatan yang berlaku saat ini juga masih sama dengan PSBB sebelumnya. Pada masa transisi ini juga tidak ada perubahan-perubahan yang sifatnya cukup berarti begitu. Kalau tadi kita mendengar bersama bahwa salah satu pedagang, si Fatkur, Bapak Fatkur yang kemudian menyampaikan bahwa sebenarnya kalau kemudian pengelola bisa membuka dengan jelas dan terang benderang kira-kira siapa yang kemudian terkonfirmasi positif begitu ya, kasus atau terkonfirmasi positif COVID-19, kemudian apa saja langkah-langkah yang harus diambil, sebenarnya para pedagang juga pembeli sangat bisa dikatakan akan mengikuti aturan yang kemudian akan ditetapkan. Tapi memang sejauh ini pengamatan dari kami belum ada yang terlihat
penambahan pengetatan protokol kesehatan ya. Ini masih berlangsung seperti biasa. Tapi kita akan lihat beberapa saat ke depan apakah nanti memang ada proses pengetatan yang akan ditingkatkan. Tapi tadi memang kami melihat ada banyak sekali petugas, baik dari TNI, dari Polri, kemudian dari Satpol PP yang terus-menerus mengingatkan kepada para pedagang maupun pembeli untuk menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak aman, dan selalu berkeliling di area pasar. Ini saya pikir menjadi salah satu langkah yang bisa dilakukan dan memang setiap hari dilakukan untuk kemudian paling tidak mencegah penyebaran COVID-19. Tapi lagi-lagi tentu saja kita berharap apa yang kemudian disampaikan oleh Direktur Utama dari PD Pasar Jaya yang mengatakan bahwa jika ada temuan positif maka pasar ini akan ditutup atau di lockdown paling tidak dan kemudian akan dibersihkan, ini menjadi sesuatu hal yang bisa ditanggapi atau dilakukan secara serius. Karena kalau tidak, seperti tadi disampaikan, ancaman bahwa pasar-pasar ini akan menjadi klaster baru ini ada di depan mata. Kalau kemudian pedagang atau pembeli yang tadi Anda tanyakan tampaknya juga masih belum terlalu terpengaruh ya dengan adanya kasus positif COVID-19 di area pasar Perumnas Klender ini. Mereka juga masih beraktivitas seperti biasa. Rasa-rasanya kita semua sepakat bahwa kalau ada rasa khawatir itu pasti, rasa takut itu pasti. Rasa takut khawatir untuk tertular, rasa khawatir kemudian bisa terpapar COVID-19 itu saya rasa pasti kita akan rasakan apalagi berada di kerumunan. Tapi lagi-lagi jika kemudian tidak ada pengawasan ketat, tidak ada protokol yang kemudian ditingkatkan untuk kemudian bisa mengantisipasi penyebaran, ini juga akan membuat masyarakat juga terlena lagi, akan melakukan aktivitas seperti biasa lagi dan merasa bahwa tidak akan beresiko apa-apa. Jadi saya rasa dari semua kemudian kasus-kasus positif yang kita temui begitu ya dengan aktivitas masyarakat yang bebas seperti ini, hal yang paling bisa dilakukan adalah paling tidak diri kita pribadi bisa kemudian secara disiplin menerapkan protokol kesehatan dan di sisi lain juga pengawasan yang juga cukup ketat dari pihak pengelola pasar dan juga nanti pembuat kebijakan untuk bisa kemudian Ya baik, Miladia Rahma, terima kasih atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Kita